Di tengah pandemi yang belum terkendali, beberapa daerah melaporkan kenaikan kasus DBD. Ancaman DBD pun harus diperhatikan. Lalu bagaimana mewaspadai DBD di tengah wabah? Dan untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan Zoom Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis Kemenkes, Didi Budianto. Selamat malam, Pak Didi. Selamat malam, Mbak Tiffany. Baik, Pak Didi, sejauh ini bagaimana laporan kasus DBD di daerah? Daerah mana yang melaporkan kasus paling tinggi, Pak Didi? Iya, saat ini kan memasuki minggu yang ke-50 ya. 50 dari tahun 2021 ini sampai saat ini jumlah kumulatif kasus sekitar 49.000 sekian, 49.700 sekian ya. Dengan insiden rate-nya itu per 100.000 itu 18,12 dan case fatality rate-nya itu sekitar 0,94 atau jumlah kematiannya masih 469 kematian. Dan ini memang ada di seluruh provinsi Indonesia, 34 provinsi tersebarnya dan di 449 kabupaten kota. Kalau dilihat dari mana yang tertinggi, kita memang membuat catatan dan update terus tiap minggu yang kita masukkan di medsos itu. Ada 10 provinsi, yang 10 besar ya. Yang pertama itu Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, NTB, kemudian Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, NTT, DKI termasuk di dalamnya, Bali, dan juga Kepri gitu ya. Oke, ada 10 provinsi ya yang yang paling tinggi ya, yang tertinggi ya. Besar, ya. Oke, Pak Didi, pengendalian DBD di tengah masa pandemi COVID ini kan menjadi tantangan ya, tantangan yang sangat sulit. Bagaimana antisipasi peningkatan atau jumlah kenaikan kasus baik sarana kemudian prasarana? Iya, jadi dalam rangka pencegahan dan pengendalian di masa pandemi COVID-19 ini memang pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, sudah memberikan satu surat edaran-edaran. Yang pertama surat edaran dari Sekjen Kementerian Kesehatan kepada Sekjen di Kemendikbud, kemudian Kementerian Agama, ya. Dan ini untuk apa? Untuk bisa melakukan PSN 3M+ di lokasi-lokasi seperti kalau Kementerian Agama ya di pesantren atau pendidikan agama ya. Kemudian di tempat-tempat ibadah. Demikian juga dengan kalau di Kemendikbud ya di sekolah-sekolah gitu ya. Di samping itu juga terakhir surat edaran dari Menteri Kesehatan yang terkait dengan bagaimana pengendalian DBD ini, demam tinggi ini pada masa pandemi COVID di seluruh provinsi Indonesia. Demikian juga dengan surat edaran dari Dirjen ya kepada seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sampai dengan di provinsi seluruh Indonesia. Nah, memang inti protokolnya adalah bagaimana pengendalian dengan tatanan baru ini, ya, di mana ketika kita akan turun lapangan, tentu saja protokol kesehatan harus ketat. Ini yang harus kita lakukan, ya. Dan di samping itu juga pemerintah mengalokasikan anggaran-anggaran pusat, dana pusat yang untuk pengendalian demam tinggi ini. Untuk deteksi sini di Fasdiankes melalui dana alokasi khusus ya untuk pencegahan dan pengendalian yang di daerah, khususnya di daerah yang terjadi mengalami peningkatan kasus. Oke, Pak Didi, kasus COVID dengan gejala ini kan di permukaannya bisa menjadi dibedakan tipis ya dengan gejala DBD ya. Nah, bagaimana pemeriksaan atau diagnosisnya sehingga nantinya tidak ada false result, Pak Didi? Ya, jadi memang beti-beti ya, betul. Di awal gitu ya. Sama-sama mempunyai demam yang tinggi 39 sampai 40 derajat Celcius misalnya. Sama-sama. Tetapi tentu saja ada hal-hal yang sangat spesifik. Kalau di demam di DBD ini atau di demam tinggi ini biasanya ada tingkat pusingnya itu lebih tinggi ya dibanding dengan yang ada di COVID-19. Ada nyeri ya, terus kemudian ada juga pada bintik-bintik pada kulit misalnya merah gitu ya. Itu kalau sudah BTG sudah cukup lama. Tetapi yang pasti adalah tidak ada sesak nafas gitu. Nah, bedanya dengan COVID-19 ada dyspnea, ada sesak nafasnya ini. Itu yang
Hanya saja memang ketika suhu badan tinggi begitu, tentu saja sesegera mungkin dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Kalau misalnya COVID, untuk menentukan COVID kan pakai PCR gitu kan. Iya. Akan pakai yang demam berdarah pakai RDT. Ini yang harus kita lakukan ya. Karena juga pernah ada temuan beberapa itu tadi, makanya saya tanyakan ada false result itu ya. Pak Didi, tahun kemarin 2020 sempat ada KLB di SIKA, KLB DBD, bahkan di sana mungkin ditetapkan yang terparah selama ini. Tentunya kita tidak mau hal itu terulang. Bagaimana kemudian instruksi penanganan kepada daerah melalui Dinas Kesehatan? Kemudian kita tahu bahwa di akhir tahun ya kan curah hujan di beberapa daerah berbeda-beda ya kan, dan ini bisa berpotensi dengan adanya DBD itu. Ya, dari dalam rangka kesiapsiagaan untuk peningkatan kasus tinggi ini, tentu saja segenap pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia dan bersama masyarakat tentunya ini harus melakukan suatu upaya-upaya yang bersama gitu ya. Yang pertama adalah mungkin melanjutkan pelaksanaan bagaimana sistem kewaspadaan dini itu sesuai dengan pedoman yang sudah ada ya. Termasuk misalnya surveillance pada kasusnya, jika ada kasus maka kita lakukan penyelidikan epidemiologik secara cepat begitu. Kemudian surveillance vektornya, yaitu bagaimana nyamuknya ini ya, sampai dengan pada level jentik gitu. Di mana di sini melalui kegiatan pemantauan jentik yang secara berkala gitu ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kelompok kerja operasional yang di RT RW itu ini sudah mati suri, tetapi kita gerakkan ya, kita dorong supaya betul-betul dia bekerja baik di RT RW sampai kelurahan sampai dengan provinsi ini. Yang selanjutnya adalah juga melakukan suatu bagaimana pedoman-pedoman yang sudah kita bikin itu dari Kemenkes ini bisa dilakukan ya, dilakukan dengan secara tertib ya, secara benar gitu. Dan tak lupa juga meningkatkan kapasitas tentunya ya, kita juga harus introspeksi dan meningkatkan kapasitas SDM kita, kemudian sarana prasarana, obat, anggaran dan sebagainya seperti itu. Bagaimana memastikan tadi di lingkungan RT RW itu yang paling krusial ya. Dulu saya ingat ada program Jumantik, Juru Pemantau Jentik di setiap puskesmas, tapi rasanya atau mungkin saya saja ya di lingkungan saya selama pandemi agak kurang terdengar itu. Padahal itu bisa menjadi kunci penting pencegahan DBD, Pak Didi. Betul, Pak Diwani. Jadi memang sampai saat ini ya dengan juru pemantau jentik atau yang sering disebut gerakan satu rumah satu Jumantik ya, JIRIJ itu ya. Ini memang lahirnya tahun 2015 ya, sudah cukup lama. Dan apalagi dalam sekarang ini sangat dipentingkan sekali, yaitu bagaimana upaya-upaya untuk mengendalikan DBD ini dengan melalui pemberdayaan masyarakat seperti itu ya. Jadi tentu saja di dalam strategi nasional kita juga sudah disebutkan di situ, yaitu bagaimana strategi nomor 4 penguatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu salah satunya upaya tadi PSN 3M+. Yang 3M-nya itu ya, M-nya ini adalah mengubur ya, bukan memakai masker gitu. Iya. Mengubur, merecycle ya, menguras. Plusnya inilah yang mungkin perlu juga digerakkan, Mbak. Jadi misalnya gerakan untuk menanam daun sirih untuk pengusir nyamuk ya. Kemudian untuk membuka kelambu ya, kalau misalnya mau tidur ya di daerah-daerah pedesaan misalnya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan masyarakat lebih aware, lebih waspada, khususnya kesehatan di lingkungan sekitar tempat tinggal ya, sehingga untuk mewaspadai peningkatan kasus DBD khususnya di tengah pandemi ini. Terima kasih Pak Didi Budianto sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam Pak Didi, sehat selalu. Malam, iya sama.